Al-Quran merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan perubahan. Kenapa? Bangsa Arab sebelum Al-Quran diturunkan, bangsa Arab menjadi bangsa yang penuh dengan kebodohan, kezoliman, ragam kemaksiatan yang mereka lakukan sehari-hari. Di antaranya bangsa Arab pada waktu itu terkenal dengan perzinahan, mabuk-mabukan, penipuan, jual beli barang secara riba, pembunuhan bayi-bayi yang baru lahir, dan perperangan antar suku. Inilah yang terjadi pada bangsa Arab pada waktu itu. Semua itu adalah ragam kemaksiatan yang telah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat pada bangsa Arab pada waktu itu. Kemaksiatan yang paling besar yang dilakukan bangsa Arab pada waktu itu adalah kemusyrikan. Apa itu? Mereka menyembah berhala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, bangsa Arab kemudian berubah secara total, bahkan 180 derajat. Dari kegelapan kemudian menjadi cahaya terang benderang, dari kejahilian kemudian menuju kemuliaan, dari kebiadaban menuju keadaban, dari sebuah bangsa yang tidak diperhitungkan pada waktu itu hingga memimpin dunia, bahkan memimpin peradaban umat manusia selama rentang waktu yang sangat panjang. Sekitar 14 abad kaum muslimin menguasai 2/3 dunia. Hal itu telah banyak diakui dan banyak secara jujur diakui oleh para cendekiawan barat. Salah satunya adalah Emmanuel Deschaux, cendekiawan Jerman, yang kemudian beliau berkata, semua ini yakni kemajuan peradaban Islam telah memberikan kesempatan baik bagi kami orang-orang Eropa untuk mencapai kebangkitan dalam ilmu pengetahuan modern. Ini sejarawan barat yang menyampaikan, dan orang-orang barat yang lainnya banyak yang secara jujur, kemudian mereka mengutarakan hal-hal yang memang kemajuan terjadi tidak lepas dari penerapan Islam pada waktu itu, dan kecemerlangan itu akibat dari menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Para pemirsa dakwah Tangsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun para pemirsa berada, pentinglah kemudian hari ini kita harus kembali kepada Al-Quran sebagai konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin juga jelas harus wajib senantiasa merujuk kepada Al-Quran, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan bernegara. Apalah artinya ketika kita mengimani Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, namun dalam keseharian kita petunjuk itu kita campakkan, kita tidak pernah tengok isinya, tidak pernah kita pahami isinya, tidak pernah kita amalkan isinya, hukum-hukum yang ada di dalamnya tidak pernah diterapkan di dalam seluruh aspek kehidupan. Para pemirsa dakwah Tangsel yang budiman, akibat mencampakkan Al-Quran, fakta hari ini begitu mencengangkan. Kehidupan kaum muslimin nyaris berantakan di berbagai sisi, baik sisi sosial, ekonomi, budaya, dan pergaulan. Kemiskinan misalnya masih terus terjadi di tengah-tengah kekayaan negeri yang sangat melimpah. Pengangguran terus meningkat. Ketimpangan sosial ekonomi antara yang kaya dan si miskin masih tidak terkendali. Korupsi semakin menjadi-jadi. Kriminalitas seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, bahkan hari ini sangat mengiris hati. Kerusakan moral, kesyirikan, seks bebas, LGBT, semuanya makin berani. Ketidakadilan hukum jelas-jelas nyata kita bisa saksikan setiap hari. Semua kerusakan ini tentu tidak lain akibat umat Islam yang mencampakkan hukum-hukum dan tidak mau diatur dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Untuk itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah supaya bangsa ini kemudian menjadi bangsa yang tidak dalam kesempitan hidup, menjadi bangsa yang berkah, bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, maka kita wajib kembali kepada Al-Quran, wajib mengamalkan Al-Quran dan menerapkan seluruh isi Al-Quran. Apalagi mengamalkan Al-Quran dan menerapkan seluruh hukumnya merupakan wujud keimanan yang hakiki dari ketakwaan sebagai seorang muslim. Maka Ramadan, puasa hari ini, marilah kita
Jadikan Ramadan kali menjadi orang-orang yang benar-benar takwa, yang secara kolektif menerapkan Al-Quran, dibuktikan dengan mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran secara menyeluruh seluruh aspek kehidupan, supaya negeri ini menjadi negeri yang berkah, menjadi negeri yang menjadi rahmatan lil alamin. Demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.